Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada seluruh tamu undangan untuk berdiri. Bisa juga maju, maju dulu. Yang kosong diisi. Bapak Ibu yang kami hormati, usaha saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan Bapak Wakil Bupati, yaitu Bapak Suyatmi Priasmoro. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, salam kenal untuk semuanya. Yang saya hormati pembina Pondok Pesantren Al-Jahro, sahabat lama saya Pak Nur Wahyudi. Dari politik saya kaget tadi itu masuk ke pondok, sudah top dalam hati apa, waduh kenapa saya dulu nggak macung kiai, tapi ternyata modalnya nggak cukup untuk macung kiai. Jadi berbagi peran saja Pak Nur, dan saya yakin betul karena sudah menjadi ikon tentang pesantren yang baik, maju, modern. Insya Allah Al-Jahro ke depan akan lebih berperan maksimal, tentu dengan seluruh pembina, pengawas, ustadz, ustazah, keluarga besar pesantren Al-Jahro. Yang saya hormati Direktur WAMI Indonesia Ustadz Aang. Kenapa juga saya nggak lama mengenal Ustadz Aang? Ternyata tadi Pak Safari, beliau pas tabikul koiro juga nggawa duit wakeh untuk bangun macam-macam, jadi jaminan surga insya Allah itu. Ustadz Aang ingkang kula takdimi Yai Judi, maaf ampun dereng sakit ngopi nih. Di luar pemilu pun disuwuk Pak Nur, mungkin itu salah satu rahasianya saya jadi wakil bupati. Yang saya hormati Pak Haji Sapari, jenengan mau ngendikan tukang angon apa kok? Angon. Kula eling kula mbiyen tukang angon juga. Tapi kita damai angone Pak Haji Sapari. Angon wau ibuke jare pemulung, tapi insya Allah mulia dan ikhtiar panjenengan soal tempat ini insya Allah akan menjadi kendaraan yang melancarkan panjenengan dan keluarga ke surga Gusti Allah. Ada tadi
pengurus mungkin ada yang saya kenal tadi, Pak Prianto, Pak Suprianto, guru saya di SMP, lama nggak ketemu, sekalinya ada di sini beserta Nyonya tadi. Guru saya waktu matematika, tapi saya pusing kalau masih bayangkan soal rumus-rumus aljabar itu Pak Pri. Meskipun purna, mudah-mudahan masih bisa mendedikasikan di tempat ini. Bapak Ibu, seluruh santri yang tidak bisa saya sebut satu persatu, lebih dulu saya mengajak semua yang hadirin untuk mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diizinkan untuk bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat salam mugi katur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Bapak Ibu, Pak Nur, saya bahagia sekali diundang ke forum ini, mendapatkan kehormatan, apalagi tadi santri ini ternyata ponakan saya ngalungi bunga. Saya nggak pernah Mbah Yudi oleh bunga nih, harum sekali, tapi rodok pripun ora nate lho Mbah. Adatnya dulu juga terus terang angon lho Mbah sapari saya. Maka tadi dikalungi bunga oleh keponakan saya yang lama nggak ketemu. Aduh, gitu. Ya, pertama saya atas nama pemerintah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas inisiasi, peran, dan langkah-langkah penting yang dilakukan oleh Pak Nur beserta seluruh jajaran Pondok Pesantren Al-Zahra. Ini sejalan banget Pak Nur dengan visi misi Bupati Magetan, termasuk salah satu program prioritasnya adalah penguatan sumber daya manusia. Peran yang dilakukan Al-Zahra ini sangat strategis untuk kita kabupaten ini meraih kemajuan. Tentu ini menjadi sinergi yang penting, termasuk tadi dari WAMI kami harus menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga, dan mudah-mudahan Ustadz Aang sering-sering ke Magetan. Kalau misalnya diminta untuk menemani harus survei kemana, saya antar terus kemana Ustadz. Tolong di banyak titik seperti ini tolong dipertimbangkan, karena Magetan satu dari sisi sumber daya ekonomi memang relatif tertinggal. Maka untuk meraih kemajuan itu tentu peran WAMI seperti itu ditunggu-tunggu oleh rakyat Magetan, termasuk di tempatnya Mbah Yayudin itu yang di Takeran dengan perbatasan Madiun. Saya berharap Ustadz Aang juga mampir ke sana nanti. Datang ya Mbah Yai, bila perlu nanti ini kontak-kontakan nomor telepon Mbah Yai. Mudah-mudahan ini menjadi media yang efektif untuk pengembangan ilmu, pengembangan ikhtiar kita, baik untuk urusan dunia sampai akhirat. Bapak Ibu sekalian, tentu pemerintah sangat berharap agar ini peletakan kampus kedua Al-Zahra ini menjadi menjadi semacam penggerak untuk membangun kecerdasan moral spiritual bagi masyarakat kita, terutama kita dihadapkan kenyataan hari-hari ini mengapa masjid di kampung-kampung umumnya yang hadir tinggal sing expired, yang muda-muda kok tidak ada. Itu jadi catatan kita,
bagaimana mengatasi fenomena itu juga perlu kita diskusi dengan semua pihak. Mengapa anak-anak kita antara lain kok lebih banyak ke lihat gadget, HP? Maka saya juga termasuk salah satu orang tua yang pusing menghadapi begitu fenomena ini, termasuk anak saya. Ya wis, jawabannya akhirnya kita kirim ke pondok, insya Allah itu akan mengurangi problem-problem yang negatif bagi anak-anak, dan itu semua menjadi bekal bagi orang tua, insya Allah nanti setelah kita dipanggil Gusti Allah, karena salah satu ilmunya doa dari anak soleh. Saya kira poin-poin penting itu. Yang kedua, saya atas nama pemerintah menyampaikan permohonan kepada Pak Nur Wahyudi. Satu, mudah-mudahan sudah, tapi bila belum, kami mengingatkan betapa pentingnya pesantren sama sekolah untuk menyukseskan, untuk melancarkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Kita didorong oleh pemerintah pusat. Kalau dulu diarahkan pada hari ulang tahun, sekarang tidak. Dan mudah-mudahan pesantren bisa bisa menggeser mindset. Umumnya kalau orang Parang sana disuruh periksa kesehatan ini tidak mau, dengan alasan nanti semakin diperiksa semakin banyak ketahuan penyakit saya. Ini hambatan struktural yang harus dihadapi dan harus terus diingatkan bahwa inilah upaya preventif dari pemerintah untuk mengatasi masalah kesehatan supaya tidak lebih rumit di kemudian hari. Yang kedua, lingkungan pondok atau lingkungan sekitar warga kita, tolong perhatikan apakah sampah-sampah itu membuntu selokan-selokan di sekitar kita, karena umumnya dari selokan yang buntu itulah jalan di sekitarnya hancur. Dan kalau umurnya jalan itu singkat, pendek, maka uang pemerintah akan habis hanya untuk ngurusi perkara jalan, sehingga kewajiban untuk urusan pendidikan, sekolah-sekolah yang hancur di mana-mana akhirnya terabaikan karena tersedot untuk urusan jalan itu tadi. Karena saya di beberapa tempat selalu mohon agar kesadaran pentingnya melihat selokan kita ini berfungsi atau tidak. Kalau tidak fungsi, setidak-tidaknya dicangkul nanti biar tidak buntu. Itu sebabnya juga sekaligus saya mohon doanya, mudah-mudahan mulai tahun depan program Ibu Bupati untuk membantu pemberdayaan untuk di setiap lingkungan RT dengan alokasi anggaran 3-5 juta terwujud, dan salah satu diantaranya untuk menopang atau mendorong budaya gotong royong dalam khususnya soal ngatasi selokan yang buntu menjelang musim penghujan. Yang lain-lain saya kira ya untuk membantu makan minuman, kegiatan-kegiatan keagamaan dan sebagainya, dan itu memang kami pandang dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat kita. Saya kira itu. Sebelum menutup, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih penghargaan kepada Al Jahro, kepada Wami, kepada Pak keluarga Sapari dan para pewakaf yang lain. Tadi Mbah Sapari kalau angel tekonane tadi kan mau tanya ke saya, ganti saya aja yang tanya Ben Mena, masihkah ada yang mau diwakafkan lagi gitu di mana? Demikian, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Mbah Sapari dan pewakaf yang lain tadi bisa memberikan inspirasi kepada kita, memacu kepada kita, memotivasi kita untuk melakukan
hal yang kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh Mbah Keluarga Haji Sapari dan para pelakap yang lain. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Bupati Magetan, Bapak Suyat. Ini biasa